Wow. Lu kira panggung Agustusan lagi-lagi aja. Lagi-lagi tuh apa? Belajar lagi, latihan lagi, itu maksudnya. Iya. Menurut gue sih keren tadi Yadi dan Amos, tapi yang paling keren ya Amosnya. Ya, Yadinya? Yadinya keren. Tapi yang lebih keren Raffi, Amos. lu tuh beda tipis muka juga sama gua. Ah, mana? Lagian gue perhatiin Yadi, potongannya keren. Tapi kayaknya nyukurnya pakai beling ya, pitaknya banyak. Ya udah. Tapi ya biar gimana pun kata Raffi keren, tapi belum tentu kata Dewan Juri ini karena dari tadi mukanya udah pada sangar-sangar, udah tegang-tegang pengen komentarin. Nah, saya pengen yang paling cantik dulu nih, yang baru hari ini datang yang lagi isi kurang lebih isi apa ya? 2 kilogram. Oh emang Melani lagi isi lagi? Isi. Oh hamil lagi Melani? Iya. Emang kamu pikir aku masih gadis? Atau sudah janda? Mel. Iya Raffi. Udah bener 3 bulan. Puji Tuhan. Kaget. Baru mau jawab. 3 bulan ya Mel? Puji Tuhan 3 bulan dan minggu depan saya akan ke dokter dan cari tahu anak saya cowok atau cewek. Orang dong. Oh iya. Ini yang selama ini orang salah, Raffi. Maksudnya? Orang hamil tuh isinya apa sih? Hah? Orang hamil isinya apa? Anak lah. Salah. Emang apa? Bulan. Hah? Oh bulan? Coba tanya, Melani udah berapa bulan? 3 bulan. Tuh, Bener emang dia. Melani emang udah berapa anak? Berapa? Udah berapa orok? Belum. Ya bener juga. Bulan. Bener juga sih. Benar Oke, dia. tapi lah orang hamil kadang sensitif, tolong ya hati-hati jangan loh. kebanyakan ngobrol-ngobrol dulu. Saya pengen serius. Saya lagi gak in the mood untuk bercanda-bercanda Oke. ya. Oh iya. Sorry Mel. Mel, langsung aja Mel. Langsung aja pulang Mel. Mau kemana lo? Mau kemana lo? Woi. Nah, saya pas yang lain aja saya masuk lagi. Nggak boleh begitu. Ini juri harus lo hormatin dong. Iya. Nggak ada sopan-sopannya sama juri lo. Aduh, galak Ya ibu nggak sopan juga. Sama-sama gak sopan dong kita. Penampilannya tadi siapa maaf namanya yang cewek? Amos namanya. Amos penampilannya malam hari ini sebenarnya secara keseluruhan cukup memukau. Tapi jujur saya jauh lebih terpukau dengan penampilannya Bang Yadi. Jujur saja, aku takut nanti kisah kasih. Saya lagi nggak in the mood bercanda ya. Saya sebagai juri di sini tolong hargai ya. Tolong hargai, saya lagi hamil ya.
Lagi sensitif, kalau orang hamil sensitif. Orang hamil sensitif. Iya, Raffi yang udah ngerti kan. Iya benar. Jadi siapa namanya tadi? Siapa nama? Amos. Bukan di sebelahnya, siapa namanya? Saya Aliando. Siapa? Jadi Ya udah Kevin Julio. Ya. Saya serius ya. Background kamu kan maksudnya kan bukan penyanyi, tapi maksudnya dengan tampil malam hari ini cukup memukau gitu loh, penampilannya, cara dia interaktif sama penontonnya, terus udah gitu juga chemistry berduanya itu bagus banget kalau buat Yadi. Tapi kalau buat Amos tadi mungkin agak sedikit, kalau boleh kasih masukan, body language-nya jangan bongkok sayang. Kalau di TV jadi kelihatannya kurang bagus. Berdiri tegak jadi kelihatan. Bisa dicontohin nggak? Oh bisa, Iya. benar. lagi hamil loh. Maaf, boleh dijemput saya ke sini? Boleh? Bajai. Bentar. Ini kalau cewek cantik yang minta cepet loh. Ini kok nggak ada yang mau jemput sih? Tolong dijemput dong. Idi. Masa begitu sama gue? Silakan. Jangan berlebih-lebihan ya, Prilly nggak suka ya. Jadi Amos kan cantik, badannya bagus. Tadi Amos di beberapa gerakan, Amos tuh banyak gerakannya yang Amos tuh bongkok gitu. Sedangkan kalau misalnya di TV, Amos akan kelihatan lebih cantik kalau body figure-nya atau bentuk badannya tegak berdirinya sayang. Coba berdiri tegak. Nah, dari samping terutama kelihatan banget tadi Amos pada saat lagi bongkok tadi di TV-nya. Jadi kelihatannya kurang sedap gitu sayang, ya. Terus tadi kan lagunya lagu cinta, bener Bang Yadi? Oh iya. Lagu cinta. Kayaknya akan lebih bagusnya itu kalau misalnya chemistry-nya lebih nyambung gitu. Iya. Lebih menyatu gitu. Terus Amos jangan takut-takut kalau pengen interaksi sama penonton, mereka nggak gigit kok, tenang aja. Boleh Amos. Ya. Emang harusnya gimana? Orang. Melani kalau interaksi ambil nyanyi itu gimana? Ya interaksi ke penonton, kita deketin penonton. Begitu sampai kan ada yang kita nggak sanggup ketinggian, kita kasih ke penonton. Itu kan trik penyanyi, iya kan? Nanti penonton juga happy, juri juga puas, kita juga tampil juga memukau gitu. Iya, okay. Mungkin ya. Melani lebih sering begitu ya. Ayo semuanya. Sering. Satu lagu. Wah, satu lagu mah. Enggak ya? Anda jangan berbicara yang nggak baik ya. Takutnya nama besar. Kamu mau ngomentari penyanyi, kamu bisa nyanyi ya? Takutnya nama besar Dua Marmut jadi turun gara-gara Anda loh, omongan Anda loh. Saya nggak suka. Silakan, Boyen, silakan ke tempat duduknya lagi. Anterin balik, dianterin. Dua Marmut sama siapa? Sama Boyen, betul. Ya udah silakan Boyen. Boleh diantar juga ke bangkunya. Siap. Repot ya, agak repot. Silakan Melani untuk kasih nilai buat Yadi dan juga Ya. Amos. Bentar ya, baju saya agak ribet. Kasih waktu sebentar, sekitar 2 hari boleh nggak? Kelamaan, Bu. Jangan bercanda ya, saya juri loh di sini ya. Saya nggak pengen bercanda-bercanda ya. Iya. Langsung nilainya sekarang. Silakan. Nilainya buat Amos dan Bang Yadi malam hari ini dari Melani Ricardo. 8. Makasih Mbak Melani. Makasih. 8. Sukran. Jessica. Silakan, Jess. Kalau kau suka ya ditepuk tangan. Kalau kau suka Amos teriak hore. Terima kasih. Kalau kau suka Matthew. Kalau kau suka Matthew, kamu ngaku aja. Setuju nggak Jessica sama Matthew? Setuju. Bagus Jess. Pergi menyelam, jangan pakai kaos. Asik. Selamat malam Yadi dan Amos. Selamat malam. Buat penampilan Yadi dan juga Amos pada malam hari ini, sebenarnya dua-duanya oke, tapi karena dua-duanya ini duet, ini kayak kecelakaan tabrak lari gitu. Jadi yang Amos gayanya ke sana, Yadi gayanya ke sana gitu. Sama ada kalau kesana sama kesana bareng dong. Enggak, kesana sama kesana. Kalau kesana sama kesana bareng. Beda, kalau kesana sama kesini beda. Kesana sama kesana sama dong. Kak, kesananya kesana. Nggak bisa, kesana sama kesini. Lihat tangan Emang aku naik dong. angkotnya dari mana sih? Oh, ada yang kesono, ada yang kesini. Oke, kita mulai dari Kang Yadi dulu. Kalau dilihat-lihat di sini Kang Yadi mungkin berusaha nyamain merah sama warna putihnya kayak Amos biar selaras, tapi jasnya ternyata dilihatnya kan di sini kuning.
nggak punya jaket putih apa gimana? Nggak punya ya. Oh, terus kenapa bawahnya celana jeans? Jadi ini too many colors kalau bisa dibilang. Ada kuning, ada merah, ada biru, ada putih. Udah 4 warna. Mbak Belum mau- lagi kulit warnanya. Ya Mbak, mau saya bawa celana jeans apa mau gondorwo? Ayo. Kan jin itu. Jin yang itu, yang bahan jin. Yang bahan jeans itu. Jadi kalau misalnya mungkin next time nih kalau misalnya Kang Yadi lolos, coba diselarasin warnanya, jangan tabrak-tabrakan. Kalau cowok tuh jangan terlalu banyak warna. Nih kalau kita lihat Raffi oke. Mas Uya sih kurang ya. Apa kurang saya di mana coba tolong? Anda Mas- sentimen sekali sama saya. Mas Uya juga too many colors. Apa? Kemejanya, Masalahnya apa? kemejanya pink. Saya emang colorful, ada Rambutnya trennya. putih. Kardigannya hijau So muda, celananya abu-abu, sepatunya emas, 5 warna. Terus kenapa? Kamu Kamu tahu nggak tren colorful 2015? Enggak, Daripada kamu cuma satu warna butek gitu aja. Tapi nggak laki banget. Oke. Mungkin next time dalam pemakaian warna bisa dikurangin sedikit, jangan terlalu lompat-lompat warnanya Kang Yadi. Buat Amos nih sekali lagi Jessica selalu ingetin kalau pakai sepatu yang terbuka boleh disorot sepatunya. Itu jangan suka pakai stocking yang kalau sepatunya terbuka. Jadi kelihatan kurang cantik di jari-jari kakinya. Dia emang nggak pakai stocking, Jess. Itu Cuma apa? emang nggak ada jarinya semuanya. Berselaput gitu Mas. Uya gue langsung amit-amit jebang bayi, lu gila lu ah. Oh iya, iya. Coy. Gimana Jess? Dan warna stockingnya tuh terlalu plek gitu, terlalu kayak white gitu, terlalu nutupin. Itu kayaknya istilahnya kayak legging, bukan kayak stocking. Mungkin kamu kalau lain kali nyari stocking yang cukup nutupin tipis-tipis aja, jangan terlalu ngeblok kayak gitu. Untuk baju udah oke, udah cantik. Tapi mungkin kalau misalnya pun kamu mau nutupin kaki kamu bisa pakai dress yang panjang. Terus yang mungkin karena lagunya lagu dangdut, kamu bisa sedikit yang manik-manik biar rame gitu kan kalau dangdut kan, Oke. biar seru. Besok pakai celana panjang, aku yang pakai dress. Boleh? Jangan ditukar. Jangan, Kang Yadi tetap pakai celana. Jangan dong Kang Yadi. Bang Yadi jangan sampai ketahuan aslinya dong. Aku malu jadi tetangga Mas Yadi gimana? Oke, Bang sih? likuidasi. Likuidasi. Oke. Bang Yadi, Bang likuidasi. Bang Toyib. Jadi Jess, berapa nilai Jess? untuk nilai Kang Yadi dan Amos malam hari ini, karena mungkin masih banyak miss-nya ya. Lain kali harus komunikasi lagi biar janjian plek warnanya apa. 7. Oke, makasih. Terima kasih ya Jessica. Ibu Tika. 7. Kang Arman. Tadi pendapatnya cewek cantik sebelah saya ini Amin. Makasih Kang. setuju banget saya. Biasanya kan yang di Everybody Superstar itu apalagi Yadi kan bukan penyanyi nih. Iya. Yadi lebih ke host dan sebagainya. Biasanya memang si Everybody-nya itu tuh yang bagus suaranya. Tapi tadi saya setuju banget sama Melanie bahwa tadi malah Yadi yang jadi superstarnya. Harusnya Everybody-nya yang jadi superstarnya tuh gitu, temennya. Nggak tahu kenapa Amos kenapa kayak tegang tadi nyanyinya. Apalagi part yang pertama tegang banget. Kenapa? Sebenarnya saya nggak biasa nyanyi dangdut dan Oh. saya tahu Emang karakter biasanya sendiri. apa? Nyanyi apa? Bisa nyanyi, coba nyanyi. Lagu lain. Lagu lain. Kan nggak biasa dangdut. And the Spoy 2 marmut mau dicoba? Boleh? Oke. Jangan, gue Kan belum namanya gue Ntar kasih masuk. nggak ada yang Marmut tahu tuh loh. bisa menyebabkan Lagu apa, Mos? Nyoba doang. Amos lagu apa? Dua racun banyak yang tahu. Indonesia ya. Ini. Boleh juga nggak apa-apa. Titaniumnya David Wih, Guetta. keren. Mas Tio boleh, bisa. Bisa gak? Anak dugem. Nadanya? Nadanya dari bass ke share, Mas. Geser dong Mas. Kok itu mau kayak Indonesia? I can hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm good inside, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away.
take your hand far away, via the air. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium down. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Magadir, Magadir Allah, Magadir, Magadir Allah, Magadir, Magadir Allah, Magadir, Magadir Allah. Obatnya ketinggalan ya Mas Edi ya? Syukron kasir. Kenapa Syukron ini kasir? hadir, Syukron kasir. Kemana? Ngucapin makasihnya kemana? Anda nggak lihat? Ada apa ya? Hanya orang-orang beriman yang lihat. Gimana nih Kang Arman setelah nyanyi lagu apa tadi? Pertama emang tadi saya perhatiin sih pas lagi nyanyi lagu masa lalu, kamu nggak hafal liriknya ya? Iya. Iya, karena kalau lirik itu sangat berpengaruh banget. Kalau nggak hafal lirik biasanya emang jadinya nggak penghayatannya hilang gitu. Nah tadi pas Titanium dia nyanyi karena hafal lirik lebih keluar. Tapi tetap kalau menurut saya kamu masih nyanyi gitu, nggak dengan soul. Kalau yang nyanyi doang tanpa soul banyak banget yang bisa nyanyi itu bisa banyak banget. Tapi kalau kamu perhatian penyanyi-penyanyi di Indonesia ataupun di dunia yang muncul itu dia nyanyi dengan soul, dia seperti ngobrol, dia seperti mengeluarkan isi hati pada saat mengeluarkan liriknya seperti apa. Kamu tuh masih nyanyi doang gitu, nyanyi doang. Belum menjiwai ya. Malah gua tadi terbengong-bengong sama Yadi. Kok Yadi pelawak bisa nyanyi gitu ya? nggak keren gitu suara lu. Boleh juga lu gitu. Gua kaget banget gitu. Ajak saya rekaman ya Mas ya. Widih. Jangan selamitan ya, jangan selamitan. Rekaman ya. di dapur Atau rumah kita ya. tes deh Yadi kalau nyanyi lagu pop bisa nggak Yadi? Coba. Coba dibalikin. Tadi kan lu lagu Titanium aja dijadiin lagu Arab sama lu. Lagu pop bisa nggak lagu pop? Coba, Ya, lagu pop. cinta gitu. Lagu siapa ya? Sandiwara cinta boleh. Idih. Coba gue pengen lihat. Republik. Yang sudah dimodifikasi sama Roma Irama. Idih. Sama aja dong lu. Oh, enggak, Bukan. enggak. Pop bener jangan dangdut Pop, coba. pop. Gue pengen lo. Pop dong ya di pop. Teng tong teng tong teng. Jujurlah sayang. One, two. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelaslah berbeda. Bila nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Bagus ya. Bagus Keren kan? lihat. Keren lihat. Bagus loh. Lu mendingan masuk BBB deh daripada Raffi. Coba lo nyanyi tadi bagusan Mama Yadi coba. Ayo. Coba lo Raffi. Ayo Ri, sikat. Jujurlah. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Bila nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit. Lo tuh nyanyi doang gak menjiwai kayak Yadi tadi. Lo gini-gini doang. Gue menjiwai Taunya kan, lo bisa gue nggak? menjiwai. Lo Lu bisa jangan, nggak? lu jangan komentar. Coba lu Apa nyanyi. liriknya? Enggak, coba lu nyanyi. Gak apa liriknya? Coba lu nyanyi. Liriknya gak hafal. Kasih tahu Raffi bisikin. Coba Raffi ya bisikin. tulis liriknya. Mana itu tadi apa? Atau Raffi aja yang ngasih tahu di pinggirnya. Nyanyi. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima. Apa jadi gue jadi dangdut? Kang
Nilainya buat Yadi berapa? Iya Mamos. Jadi sama Amos. Karena tadi si superstarnya yang lebih bagus Ya. gitu. Saya kasih 7 aja deh buat Amos. 7. Gak apa-apa ya Kang ya. Oke Kang Yadi 7. Amos 7 oke? Nah, Kalau bicara soal ekspresi dalam bernyanyi, Ya. sebenarnya keduanya mungkin ada yang bisa diungkap nggak oleh Mbak Bobi? Iya, Ya. tadi kan sempat disampaikan oleh Mas Gigi ya, mengatakan dan juga dari Mbak Melani, kemudian juga dari Mbak Jessica nih. Kok pada saat nyanyi lagu masa lalu ada apa ya dengan Mbak Amos di sini? Seperti pada saat menyanyikannya tuh nggak keluar. Apakah ada kaitan dengan karena lagu itu menggambarkan dirinya. Kalau dia punya chemistry soul itu sendiri, dia akan merasakan perasaan itu. Apakah ada kaitan dengan masa lalunya sendiri? Pernah nggak mengalami peristiwa-peristiwa yang berkaitan masa lalu yang nggak Emang itu pengaruh Mbak? Ya pengaruh, karena kata-kata itu adalah pada saat dia menyanyikan ada penolakan di tubuhnya, dan pada saat badannya tadi agak sedikit membungkuk, itu ada sesuatu yang di cover atau ditutup-tutupi dalam bentuk ini mungkin tertutup dirinya, atau tadi kan lingkungan yang membentuk dirinya sehingga pada saat dia berdiri itu cenderung bungkuk. Dia tidak melihat, artinya merasakan bahwa dunia ini dia tidak nyaman dengan keadaan ini gitu. Persoalannya, pertanyaan kepada Mbak Amos, apa yang Anda rasakan? Apa yang kamu rasakan nih Mbak pada saat menyanyikan lagu masa lalu? Gimana Mbak Amos? Masa lalu lumayan cukup masa lalu saya lumayan cukup bikin nggak mau lagi buat balik gitu. Nggak mau lagi, tepatnya seperti apa bentuknya? Jadi misalnya, apakah ada peristiwa yang tadi gelap itu sendiri gitu kan, kaitannya sampai tidak mau kembali lagi, itu mungkin bisa digambarkan seperti apa bentuknya? Mungkin di umur yang segini udah menikah. Oke, umur berapa sekarang? 23. Oke, sudah punya anak? Sudah. Suami? Aduh. Kemudian selama ini membiayai anak-anak dari mana? Kerja apa? Membiayai anak-anak, saya jujur aja serabutan gitu. Dengan talent yang udah Tuhan kasih, saya coba. Saya coba buat nyanyi dari yang ngamen dari kafe ke kafe kecil, dan yang fee-nya nggak seberapa, tapi puji Tuhan itu bisa buat makan sehari-hari sama anak saya. Oke. Artinya itu bisa selamat keadaan itu. Artinya bisa, dan perempuan itu kuat. Yes. Perempuan itu sangat kuat, bisa menghandle anak-anaknya. Boleh dilihat anak-anaknya dibawa sekarang? Udah kira-kira udah lumayan lama, kangen. Kadang kalau nyanyi kayak gini, apalagi di saat cari uang, mikirin buat Alesia, buat Alessio tuh rasanya. Ini mami, ini mau apapun mami, sedikit pun yang mami dapat, ini buat kalian. Dan gimana ya? Dan akhirnya ya itu dia. Aku jadi harus nitipin mereka ke teman aku yang benar-benar aku percaya. oh jadi anak gak tinggal sama kamu? Jadi anak ya tidak tinggal sama. Jadi ketemu sama anak kapan? Ya, udah lama 2 minggu 3 minggu ada. Tapi yang namanya anaknya kadang lihat. Aku suka kepoin Instagramnya Kak Jessica aja, kadang dia suka gimana ya, nggak ketemu El sehari, kadang udah kangen banget ya Kak ya. Apalagi aku yang udah berminggu-minggu, kadang sebelum aku dari kafe ke kafe ini, kan biasa kita tidur bertiga, sini peluk mami gitu.
Ada lah yang Oke. bikin kadang-kadang bikin jengkel juga. Tapi di saat mereka tidur, aduh, anak. Apa yang menyemangatimu untuk saat ini mencari uang? Apa yang menyemangatimu? Apa yang ingin dilakukan untuk anak-anak itu? Ya menyemangati saya yang ini cuman anak gitu. Karena saya nggak mau masa depan mereka itu sama kayak saya. Makanya di sini saya mau berjuang banget buat anak-anak saya karena cuman itu doang yang bisa lakuin. Tapi puji Tuhan anak saya anak yang bisa ngerti. Dia nggak menanyakan maminya kemana? Nanya. Tapi di saat saya ngomong, mami mau cari duit dulu buat koko, buat dede. Oke. Buat kalian, buat beli susu, mau makan enak kan gini. Tapi puji Tuhan di saat saya pernah ngerasain yang bener-bener di bawah banget. Saya sempat bilang anak saya yang besar lebih ngerti. Kok mami lagi nggak ada uang nih kok. Kok lapar ya. Aduh. Oke, tentu nggak mudah ya ngadapin kayak gini. Tapi saya menghargain kamu tuh punya sikap dan kamu tuh perempuan yang kuat ya. Karena sanggup dan masih mencari pekerjaan yang halal dalam hal ini ya. Masih memikirkan Tuhan dalam hal ini sehingga akhirnya memberikan kepada anak, memberikan yang terbaik ya. Kemudian apa perasaanmu malam ini? Mungkin kalau sekarang mereka nonton ya, mereka suka banget nonton. Hobinya mereka sebelum tidur, habis belajar, mereka selalu nyetel TV. Kok, Dek, Mami berharap di sini, Mami bisa lolos, dan Mami bisa nyenengin kalian, bisa kasih mereka hidup yang layak, sekolah yang layak. Cuman itu, meskipun kalian nanyain, kok kan sering ke rumah teman, ada yang namanya Papa Arya, Papa Lucky. Mereka nanya, si Timi, si Alessio nanya, kok ada Papa Arya, ada Papa Lucky, Papa aku mana? Papa Timi mana? Istilah-istilah yang begitu. Terus setiap kali pulang sekolah ada orang tua papa-papanya mereka yang suka jemput, cium anaknya dulu. Meskipun mereka gak bisa ngomong, Mam, aku pengen ayah, tapi ngerti gitu loh. Di saat mereka cuma bengong ngeliatin aja, bener-bener cuma ngeliatin. Oke, berarti Dan aku bingung mau jawab apa, karena anak kecil belum bisa ngerti ya apa permasalahan gitu, apa yang bisa menyebabkan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk semangatnya yang luar biasa ya. Sebagai seorang ibu dan perempuan luar biasa ya. Luar biasa. Tapi anak kamu tahu kalau ibunya nyanyi? Tahu. Suka nyanyiin lagu nggak buat anak kamu kalau mau tidur? Iya, nyanyi lagu apa biasanya? Mungkin bisa nyanyiin untuk anaknya, mungkin mendengar kali sekarang. Kalau ia mendengar, bayangkan di depan mata kamu, Betul. kamu nyanyiin lagu. Karena ini mungkin mau tidurnya dia juga, bisa nggak nyanyiin lagu buat dia? Lagu yang biasa dinyanyikan untuk melepas rindu sebagai seorang ibu. Aku sayang, jangan menangis. Mami sini. Sayang, cepatlah bisa. Mami menanti, gak kuat. Ya ampun, kalian datang. Lihat, thank you banget. Ini motivasi saya buat terus maju.
100-200 ribu atau bahkan kurang dari itu, saya terima, saya senang bisa bawa pulang sesuatu meskipun menurut orang-orang harganya nggak seberapa. Perempuan kuat. Perempuan kuat. Hanya diberi cobaan untuk perempuan-perempuan kuat. Jadi hadapin ini. Bisa. Kasih contoh perempuan yang lain di Indonesia. Kalau mampu melakukan seperti ini, artinya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin banyak di luar sana melakukan hal-hal yang negatif. Ingat, anak saksi. Dan mereka ini diberikan pendapatan yang halal. Karena mereka akan tumbuh besar dari uang itu. Ini contoh untuk superstar. Bagaimana perempuan nangis juga memiliki anak, harus berjuang, menghidupi, dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Itu yang Betul perlu sekali. apresiasi untuk perempuan-perempuan Indonesia yang kuat seperti Luar ini. biasa. Sayang, siapa nama